Sobat Inspirasi, kebayang gak sih kalau kita didiagnosa positif COVID-19? Tentu perasaan kita berkecamuk ya. Dan ini sesuai juga sih dengan temuan dari Oxford University yang mengadakan penelitian terhadap 69 juta data orang di Amerika Serikat dan menemukan bahwa pasien-pasien yang dinyatakan positif COVID-19 itu mengalami gangguan kecemasan, bahkan hingga depresi serta insomnia. Wah, jadi gimana ya cara kita bisa mengatasi kondisi seperti ini? Simak pembahasannya di video kali ini dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update dari channel Kalam Inspirasi TV. Terima kasih, stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Niza di Kalam Inspirasi TV. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal tadi ya, kita akan ngebahas kali ini tentang bagaimana cara mengatasi gangguan mental pada pasien COVID-19. Tapi sebetulnya ini nggak hanya terjadi pada pasien COVID aja loh, karena kondisi pandemi ini sudah berlangsung cukup lama, jadi bisa dikatakan banyak orang merasakan tekanan, kemudian merasa ketidakpastian, banyak hal yang sebetulnya bisa saja terjadi sehingga memicu terjadinya kondisi psikologis yang mulai mengalami gangguan. Dan penelitian sudah mulai membuktikan itu. Sudah ada penelitian bahwa banyak orang merasakan ketidaknyamanan dengan kondisi pandemi ini yang terus-menerus. Jadi tidak hanya pada pasien COVID, tetapi juga bisa terjadi pada masyarakat umum, pejabat juga bisa merasakannya, bahkan tenaga medis juga merasakannya. Dan banyak sekali literatur atau artikel di dalam media-media yang bisa kita searching di Google sana yang menceritakan tentang hal itu. Yang juga merasakan adanya gangguan mental itu tidak hanya pasien, tapi juga orang yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. Jadi bisa kita katakan sebagai survivor ya, survivornya COVID-19. Nah, jadi mereka juga bisa loh merasakan adanya gangguan mental dalam diri mereka. Jadi, kenapa ya kok bisa pasien COVID itu merasakan gangguan mental juga? Dan bahkan ini nggak hanya dirasakan oleh pasien-pasien COVID, tapi juga oleh para survivor yang sudah sembuh dari COVID dan dinyatakan negatif. Tapi kok masih merasakan gangguan mental itu, bisa merasakan cemas, depresi, kemudian masih merasakan bahkan nggak bisa tidur juga. Kok bisa? Biasanya, orang-orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19 itu akan merasakan bahwa dirinya menjadi sumber penularan bagi orang lain. Sehingga bisa dikatakan dia merasa bersalah gitu ya. Jangan-jangan saya telah menularkan juga pada orang yang lain. Kemudian dia merasa bahwa dia sudah bikin anggota keluarganya ketakutan, cemas. Bahkan di beberapa wilayah daerah itu ada yang merasa malu kalau ada anggota keluarganya yang positif COVID-19. Faktor yang kedua, kenapa seorang pasien COVID itu bisa dinyatakan punya gangguan mental juga, itu karena dia merasa bahwa penyakit COVID ini kan berpacu dengan waktu, dan berpacu dengan waktunya ini bisa menyebabkan kematian. Sementara dirinya tidak siap menghadapi kematian. Nah, oleh karena itu, dia
mulai merasakan kecemasan, ketakutan, dan ketidaknyamanan ya, dan tekanan-tekanan terhadap dirinya yang sebetulnya tidak dilakukan oleh orang lain tetapi oleh dirinya dia sendiri. Sehingga itu menimbulkan gangguan-gangguan mental yang bisa berdampak pada penurunan imunitas tubuhnya. Bahkan di beberapa kasus sempat juga ada yang sampai depresi berat gitu ya. Sehingga ini sangat miris sih sebetulnya. Kondisi psikologisnya pasien tuh pada saat dia terkena COVID-19, positif COVID-19, maka kurang lebihnya tuh seperti ini. Kok bisa sih saya kena juga? Saya kan telah menjalankan prokes dengan baik, dengan teliti, sesuai aturan. Harusnya bukan saya yang tertular, tapi kok saya bisa tertular juga? Siapa yang telah menulari saya? Andaikan saja saya tidak bertemu dengan dia, karena ternyata dialah yang juga menularkan COVID ini kepada yang lain. Ya Allah, ini gak adil banget buat saya. Banyak kok orang di luar sana yang gak patuh pada prokes, kenapa justru saya yang kena? Mereka ini akan menjauhi saya dan menganggap saya ini bawa kesialan buat mereka. Kasian kan, keluarga saya pasti akan dikucilkan dan diomongin tetangga. Ya Allah, saya ini belum siap, saya masih ingin hidup. Tolong saya ya Allah, saya belum siap mati. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Sobat Inspirasi, gambaran kondisi psikologisnya pasien COVID-19 yang bisa dikatakan itu dirasakan hampir oleh seluruhnya, terutama yang menjalankan rawat inap di rumah sakit. Jadi seperti itu ya, Sobat Inspirasi, bagaimana kondisi psikologisnya pasien COVID-19 atau bahkan kondisi psikologis para survivor yang telah dinyatakan negatif dari COVID-19. Dan kalau kita dengar bagaimana sih kondisi mereka, ya wajar sekali kemudian muncul adanya gangguan mental, kecemasan yang berlebihan, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan aktivitas yang baru, tidak berdaya, tidak memiliki harapan, bahkan bisa mencapai kondisi depresi. Saya pikir ini sesuatu yang wajar sekali dirasakan oleh mereka. Jadi bagaimana dong caranya agar pasien COVID atau bahkan orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu bisa merasakan lebih baik gitu ya, cara mengatasinya agar tidak terjadi lagi gangguan mental yang harus mereka rasakan pasca sudah menjadi pasien COVID-19 dan pasca sembuh dari COVID-19, agar mereka betul-betul bisa merasakan kebahagiaan kembali, bisa merasakan semangat hidupnya lagi, sehingga tidak ada yang namanya tambahan-tambahan penyakit lain atau kondisi-kondisi yang lain yang membuat mereka merasakan ketidaknyamanan. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah mereka harus mencoba untuk memberhentikan atau memutuskan seluruh pemberitaan yang terkait dengan COVID-19. Jadi cut off semuanya. Yang kedua, yaitu melakukan aktivitas yang sifatnya menyenangkan seperti olahraga ringan, kemudian membuat kerajinan tangan, membuat karya-karya unik, atau bisa juga dengan berkebun ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri atau pasien-pasien COVID yang sudah dinyatakan sembuh dan negatif serta dianggap sudah survivor. Nah, itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Terakhir, yang ketiga, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Hal ini penting ya dilakukan agar apa? Agar kita bisa merasakan penerimaan dan juga kepasrahan total atas keadaan yang sedang terjadi dalam diri kita. Dalam hal ini adalah pada kondisi pasien COVID-19 dan juga para survivor COVID-19. Dan dengan kita mendekatkan diri pada Sang Pencipta tersebut, maka akan memberikan ketenangan dan juga memulihkan hormon-hormon yang tadinya sempat bergejolak, sempat meningkat, dan pada akhirnya akan membuat kondisi metabolisme kita serta imunitas kita menjadi lebih baik dan lebih kuat.
Demikianlah Sobat Inspirasi pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kalam Inspirasi TV dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.